Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Boom! Pada saat ini, suara memekakkan telinga perlahan keluar dari hutan kematian. Apa itu? Tidak jauh dari hutan kematian, sekelompok orang berbaris perlahan, dan orang yang berbicara adalah Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, yang juga paling disukai oleh Raja Xuanling. Dikatakan bahwa Raja Xuanling sangat mungkin lulus sedikit dengannya. Melaporkan kepada pangeran ketiga, tempat itu milik hutan kematian, dan itu adalah salah satu tempat di mana Xuan Tiantian dan dunia hantu bertarung. Gerakan tadi sangat menakutkan, mungkin itu disebabkan oleh masuknya manusia yang kuat, makhluk untuk berburu dan membunuh monster. Kami masih berputar-putar, ayo pergi. Salah satu pelayan tertawa. Xuanmu dengan lembut setuju. Aura itu sangat kuat. Ketika suara Xuanmu baru saja jatuh, seorang pria berpakaian hitam berkata dengan waspada. Ayo pergi. Teman-teman kuil surgawi Fenxiangge, kali ini, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Xuanmu melirik, lalu pergi dari sini tanpa henti. 8,1, Zhongwen Wang Owo, Hi, 8, Xuanmu. Meninggalkan keluarga kerajaan Xuanling kali ini, dan secara alami dikirim oleh Raja Xuanling untuk mempersiapkan beberapa hal. Hei, aku memenuhi harapan, dan alam surgawi kaisar memang lengkap. Pada saat ini, di hutan kematian, Xiaoyan bergerak perlahan, merasakan batu jiwa yang sangat besar di tubuhnya, kegembiraan tercurah, dan lalu dia menghadap Xiaomu. Bicaralah dengan Raja Naga Emas. Pada saat ini, batu jiwa melayang dengan tenang di alam jiwa, dan tampaknya berkembang selangkah, yaitu, beberapa perubahan aneh akan terjadi. Pada saat ini, mengandalkan kekuatan jiwa dari kesempurnaan surgawi kaisar, Xiaoyan cukup percaya diri untuk langsung membunuh pembangkit tenaga listrik tahap tengah dari Kaisar Bintang 7 Dou, dan bahkan mengandalkan kekuatan jiwa saja, layak untuk bertarung melawan 8. Kaisar Bintang Dou. Tingkat surgawi kaisar sempurna, dan hanya satu langkah menjauh dari kekuatan jiwa negeri dongeng. Tetapi jika Anda ingin benar-benar melangkah ke negeri dongeng, saya khawatir kekuatan Anda juga perlu mencapai pertempuran abadi. Saya ingat. Hantu Raja Naga Emas melayang di kehampaan, menggaruk kepalanya. Ya, memang, meskipun kekuatan jiwaku saat ini telah mencapai puncak alam kaisar, jika aku ingin naik ke tingkat alkemis, itu terkait erat dengan kekuatanku sendiri. Kata Xiaoyan. Menurut tebakan Xiaoyan, apoteker tingkat 3 Tiandik Xuan tingkat pertama kaisar sesuai dengan kekuatan jiwa tingkat fana kaisar dan Dou di bintang pertama hingga 3, dan apoteker kelas 2 tingkat kaisar Tiandik Xuan sesuai dengan kekuatan jiwa tingkat ranah kaisar dan pertarungan bintang 4, 5, 6, 7 dewa, dan seterusnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini telah mencapai puncak ranah kaisar, tetapi jika dia ingin melangkah ke puncak sebenarnya dari alkemis kelas 3 dari pangkat kaisar, saya khawatir kekuatan minimumnya adalah mencapai pertempuran bintang 9, kaisar. Tapi itu sudah cukup. Pada tingkat alkemis, jika kekuatannya cukup, itu akan meningkat secara alami. Sekarang kekuatan jiwa yang kuat tak terkalahkan di antara rekan-rekan. Xiaoyan tersenyum perlahan. Itu bagus. Baik Raja Naga Emas dan Xiao Muxiao memandang Xiaoyan dengan senyum di depan mereka, dan beberapa kekhawatiran di hati mereka juga tersapu. Paman Tuan, leluhur Xiaomu, kalian. Apakah kalian akan pergi? Setelah beberapa saat, Xiaoyan masih bertanya. Yah, sudah hampir waktunya. Ketika Raja Naga Emas ditanya oleh Xiaoyan, dia langsung terdiam, tetapi Xiaomu menamparkan hantu Raja Naga Emas dengan tangannya dan berkata, tapi sebelum kamu pergi, membantumu menembus kekuatan jiwamu bisa dianggap sebagai harapan kecil untuk anakmu, kata Xiao Muzaidu. Ngomong-ngomong, energi emas iblis darah di dalam tubuh. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas menerobos dan berkata, Paman Tuan, melihat Raja Naga Emas yang sombong terlihat sangat aneh hari ini. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa sakit. Gorevin Gold Key. Itulah cara para Gorevin, bagaimana itu bisa muncul pada orang ini? Xiaomu bertanya-tanya. Berhenti bicara omong kosong, dan selesaikan dengan cepat. Raja Naga Emas tampak sangat tidak sabar saat ditanya oleh Xiaomu. Oke, Xiaomu juga tahu bahwa Jin Qi yang kejam ini tidak bisa membuat lelucon, jadi dia tidak punya pilihan selain menghadapi Xiaoyan. Sebenarnya, kamu bisa mengeluarkan Ki emas dari Gorevin sendiri,
Karena kamu memiliki api suci, tetapi kekuatanmu terlalu lemah untuk menggunakan kekuatan api suci. Mungkin akan sedikit menyakitkan untuk sementara, coba saja yang terbaik, kata Xiao Mu. Terima kasih, leluhur Xiao Mu. Xiao Yan berkata dengan sedikit keras kepala di pupil matanya. Aku akan mulai. Setelah Xiao Mu selesai berbicara, nyala api yang menyilaukan langsung muncul, dan kemudian langsung merobek baju Xiao Yan, mengungkapkan energi emas iblis darah yang sangat jahat. Sungguh energi emas iblis darah jahat, ini mungkin sarana Raja Iblis Darah dari klan Iblis Darah. Xiao Mu baru saja melihat aura jahat yang menempel di dada Xiao Yan seperti belatung tarsal, wajahnya serius. Api suci, Kuxi, api besar Xiao Mu terus mengalir ke dada Xiao Yan, dan Iblis Darah Jin Qi merasakan kekuatan dari pertarungan abadi yang besar ini, dan itu bergetar hebat. Setiap kali Ki emas Gorevin bergetar, itu akan membuat Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk ke sumsum tulang. Wah, kamu baik-baik saja. Xiao Mu juga memperhatikan perubahan Xiao Yan dan bertanya. Tidak apa-apa, meskipun Xiao Yan sangat kesakitan, dia dengan paksa menahan rasa sakitnya dan berkata. Tabrakan. Wow, setelah beberapa saat, di bawah nyala api Xiao Mu yang kuat, energi emas iblis darah tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian menatap Xiao Mu dengan waspada. Energi emas Gorevin belaka, tetapi juga kontrol delusi dari orang-orang klan Xiao saya. Api suci, hancurkan untukku. Saat suara agung Xiao Mu jatuh, energi emas iblis darah yang penuh dengan kekuatan jahat seketika, langsung hancur. Dan tepat ketika energi emas iblis darah menghilang, di suatu tempat di tempat gelap keluarga kerajaan Xuanling, sebuah suara jahat berkata, energi emas iblis darah yang saya tanam pada orang itu benar-benar dihilangkan. Meskipun Gorevin Gold Qi adalah tirani, orang macam apa itu Xiao Mu? Kekuatan Xiao Mu sangat tirani. Pada puncaknya, dia mungkin memiliki kekuatan abadi bertarung bintang 4 atau bahkan bintang 5. Bahkan jika kekuatannya saat ini kurang dari 10, akan sangat mudah bagi untuk menangani energi emas iblis darah. Jangan sepenuhnya memecahkan energi emas iblis darah, tubuh Xiao Yan juga kembali normal, dan kemudian dia terengah-engah. Anak ini sangat baik, Xiao Mu berkata perlahan. Tampaknya sederhana untuk mengeluarkan energi emas iblis darah sekarang, tetapi ketika datang ke rasa sakit yang tidak manusiawi seperti itu, jika itu adalah Xiao Mu, saya khawatir dia tidak akan memiliki tekad yang sama dengan Xiao Yan, jadi dia secara alami memuji Xiao Yan. Karena masalahnya sudah selesai, maka kita sudah waktunya untuk pergi. Xiao Mu melirik Raja Naga Emas dan Xiao Xuan, lalu menatap Xiao Yan. Leluhur Xiao Mu, Paman Raja Jinlong, leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan berkata dengan hidung masam. Sejak menerobos benua Doqi dan datang ke sini, jika bukan karena bantuan pamannya, Raja Naga Emas, saya khawatir saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Oleh karena itu, kebaikan Xiao Yan kepada Naga Emas Raja sangat mirip dengan Yao Lao di benua Doqi. Ambisi orang baik ada di kuartet. Lain kali, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Tapi sebelum itu, kamu harus berkultivasi dengan baik. Raja Naga Emas tertawa, tetapi suaranya sedikit tersendat. Murid ini dengan hormat mengirim 3 senior. Murid Xiao Yan merah, hidungnya masam, dan dia berlutut dengan paksa. Raja Naga Emas langsung dikumpulkan oleh Xiao Mu ke dalam cincinnya sendiri, dan segera membawa Xiao Xuan dan sekelompok 3 orang, dan menghilang langsung ke hutan kematian, hanya menyisakan Xiao Yan saja. Petik 2. Keheningan berlangsung selama beberapa menit, dan kemudian Xiao Yan nyaris tidak bangun, melihat ke tempat Paman Raja Naga Emas menghilang, dan bergumam. Paman dan leluhurnya diam tentang urusan klan Xiao, mungkin karena mereka takut aku akan terlibat dalam beberapa masalah. Tapi sejauh yang aku tahu, menghilangnya klan Xiao pasti ada hubungannya dengan pusat dunia manusia, dan pusat dunia manusia, itu tapi keberadaan manusia terkuat. Aku butuh kekuatan. Murid Xiao Yan menjadi tegas lagi. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Dia butuh kekuatan. Kekuatan untuk melindungi sisik warna diperlukan. Penting untuk menemukan Suner untuk menemukan Zukun dan kekuatan mereka untuk menyelamatkan klan Xiao mereka. Kamu tidak bisa membuat pria gemuk besar dalam satu gigitan. Sekarang kita harus berurusan dengan kompetisi sekte berikutnya terlebih dahulu. Kalau begitu pergi ke Suner dan Immortal Saint Yan. Setelah itu,
Mungkin kita bisa pergi ke tempat itu, yang menjaga keluarga Xiao kita untuk mendapatkan kembali sesuatu. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata langsung. Memiliki ide di hati saya segera bangun, bukannya tinggal di sini, saya menuju menuju pintu keluar hutan kematian. Tunggu, ini adalah bagian terluar dari benua Xuanling, bagaimana aku bisa kembali? Tiba-tiba, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari wakil ketua aula sebelumnya bahwa ada segel di sekitar hutan kematian yang menyegel pintu masuk ke alam hantu. Di mana ada susunan teleportasi, kamu bisa kembali ke Burning Incense Pavilion. Aku harap aku bisa tepat waktu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengatur napasnya, dan kemudian berjalan menuju pintu masuk segel dunia hantu. Kota Loyan, sebuah kota kecil berlama-lama di hutan kematian di tepi terluar dari benua Xuanling. Populasi kota kecil ini hanya beberapa ratus orang, tetapi apa yang orang biasa tidak tahu adalah bahwa ini sebenarnya adalah penduduk dari Burning Incense Pavilion, karena di sini sangat dekat dengan segel tertentu di alam hantu, dan itu juga satu-satunya cara untuk pergi ke tanah tersegel di pintu masuk alam hantu. Oleh karena itu, Pavilion Fancy yang telah menyiapkan susunan teleportasi di sini pertama, untuk memfasilitasi pengalaman murid sekte, dan kedua, juga untuk membatasi perwalian dunia hantu Xuan 3 hari. Kota ini tampaknya sunyi. Xiao Yan tidak gegabah berjalan di udara, tetapi memilih berjalan kaki. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah ada pantangan di kota ini. Xiao Yan masih ribuan mil jauhnya dari kota saat ini, tapi dia hanya tahu dari persepsi jiwanya, tapi sepertinya ada aura lain tidak jauh dari kota. Lari? Apakah kamu berlari? Sudah lama aku katakan bahwa jika kamu memprovokasi keluarga kerajaan Xuanling kami, kamu semua harus mati. Tidak jauh dari Xiao Yan, dua pria kekar melukai salah satu dari mereka. Pria itu perlahan-lahan mengelilinginya, dan kemudian berkata dengan nada yang agak aneh. Sekelompok kuda kutu. Pria itu tampaknya terluka parah, tetapi dia masih bersikeras. Kapten, jangan bicara omong kosong dengannya, selesaikan dia sesegera mungkin, dan kemudian kembali menemui pangeran ketiga. Kali ini kompetisi sekte harus lebih hidup, jadi sebelum keluar, rajaku juga memberi untuk membunuh 7 orang ini sekaligus. Seorang pria besar juga tertawa. Xiao Yan meliriknya, tetapi dia tidak bermaksud terburu-buru. Lagi pula, Xiao Yan tidak punya cukup makanan, meskipun tidak masalah untuk berurusan dengan dua pembangkit tenaga Kaisar Bintang 7 Bintang Dou tahap akhir. Namun, adegan berikutnya mengejutkan Xiao Yan. Kaisar Dou Bintang 7 tingkat menengah bukanlah lawan dari dua Kaisar Bintang 7 Dou kita di tahap akhir. Terlebih lagi, Anda terluka sangat parah. Petik 2. Jangan khawatir, aku masih enggan membunuhmu sekarang. Petik 2. Terima sanksi. Setelah pria kokoh di kepala selesai berbicara, kapak besar di tangannya tiba-tiba terangkat, dan aliran kekuatan hidup yang stabil langsung muncul, menunjuk ke pria yang terluka di depannya. Bajingan! Begitu pria itu menggertakkan giginya, matanya sedikit tertutup. Pergi ke neraka. Kapak raksasa pria kokoh itu terangkat, dan cahaya merah meraung ke arah pria yang terluka itu. Intensitas serangannya begitu kuat sehingga bisa mengenai pria itu dalam sekejap. Fen Tianjue. Pada saat ini, murid pria itu memerah, dan niat membunuh menyebar ke udara. Kekuatan tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou tidak diragukan lagi ditampilkan, dan ketika suara itu jatuh, ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi dengan fluktuasi energi panas yang tidak normal. Serangan kedua yang menyilaukan menghantam secara langsung, dan kemudian gelombang panas yang berapi-api perlahan menyebar. Wah, menderita. Melihat bahwa kekuatan kedua baru saja mengenai, sosok pria besar yang kokoh di kepala melintas. Kapak raksasa di tangannya langsung terangkat, dan saat dia berbalik, dia datang ke sisi pria yang terluka itu, dan menebasnya, keluar dengan kapak. Sepertinya kapak sederhana, faktanya, itu mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat, tingkat kekuatan hidup ini cukup untuk melukai pria yang terluka dengan serius. Tanda seru, pria yang terluka itu baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan ketika dia akan mengerahkan energinya untuk pertahanan, dia merasakan kelemahan di tubuhnya. Jelas, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk melarikan diri dari pengejaran. Kapak terus melebar di pupil orang yang terluka, dan hanya dalam beberapa napas, kapak itu sampai ke orang yang terluka, dan hanya satu langkah ke depan, orang yang terluka itu akan terpotong menjadi dua dalam sekejap.
Bang bang bang. Tepat ketika pria yang terluka itu bingung, sebuah serangan menghantam kapak raksasa pria kokoh itu tanpa penyimpangan. Siapa? Melihat ini, pria tegap itu mau tidak mau harus waspada, dan kemudian melihat sekeliling. Jangan dicari, dia yang merenggut nyawamu. Sosok yang agak tampan perlahan muncul di depan mereka bertiga dan tersenyum. Senyumnya sangat cerah, tetapi kedua pria tegap itu merasakan niat membunuh yang mengejutkan dari senyum itu. Adik kecil, pria yang terluka itu membuka matanya dengan enggan, dan kemudian berbicara. Jangan bicara, kamu terluka parah. Ini adalah obat penyembuh. Xiao Yan melirik pria yang terluka itu, lalu berkata dengan lembut. Setelah berbicara, dia membuang beberapa pil obat. Mendengar kata-kata itu, pria yang terluka itu tidak ragu-ragu dan menelan pil obat secara langsung. Lagi pula, pada saat ini, seekor kuda mati hanya dapat digunakan sebagai dokter kuda yang hidup. Pil obat ini sangat kuat. Tepat setelah menelan pil obat itu segera berubah menjadi kekuatan obat murni, terus-menerus memberi nutrisi pada bagian dalam tubuhnya yang terluka parah. Seven Star Dog dikeluar karena malu pada hari-hari awal. Orang tuamu tidak mengajarimu untuk melakukan segala sesuatu sesuai kemampuanmu. Petik 2. Kapten, biarkan aku pergi dan bunuh anak bodoh ini. Pria besar kokoh lainnya terkejut, pada awalnya, dan kemudian tertawa. Orang ini, tidak sesederhana itu. Kapten yang kokoh itu berkata dengan waspada. Kekuatan tirani serangannya barusan tidak kurang dari beberapa serangan Kaisar Bintang 7 Dou tahap akhir. Jelas bukan kebetulan bahwa serangan tirani seperti itu ditentang oleh seorang pria di tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou. Kapan anjing keluarga kerajaan Xuanling menjadi sangat marah. Xiao Yan selesai berbicara, dengan lembut melepaskan penguasa kuno api abadi dari belakang, dan kemudian berkata dengan suara suram. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Nak, kamu mencari kematian. Pria besar lainnya yang kokoh mendengar bahwa Xiao Yan telah sangat menghina keluarga kerajaan Xuanling mereka, dan segera menjadi marah, tombak panjang muncul di tangannya, sosoknya melintas, dan dia meluncurkan serangan ke Xiao Yan. Senjata lagi. Pria besar lainnya yang kokoh berteriak keras. Semburan cahaya biru muncul dari tombak di tangannya, dan kemudian dia menyerang langsung ke linggai Xiao Yantian. Pukulan yang begitu mengerikan, jika mengenai, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dang-dang, meskipun serangan dan kekuatan pria kekar itu kejam, kekuatan jiwa Xiao Yan terlalu kuat. Serangan pria kekar itu sudah terlihat oleh Xiao Yan, jadi Xiao Yan dengan lembut mengangkat Yi Huoheng. Guci memblokir serangannya. Bagaimana bisa? Melihat ini, pria besar yang tegap itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Kekuatan serangannya sangat kuat, dan gerakannya bervariasi. Bahkan kapten tidak dapat menebak jumlah serangannya. Bagaimana orang ini pada tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou bisa begitu menakutkan? Ayo naik bersama, kalau tidak kamu tidak akan punya kesempatan. Xiao Yan mengangkat penguasa kuno Yi Huoheng, dan segera menjatuhkan pria kekar itu beberapa meter. Saya menyerang kiri, Anda menyerang kanan, dan memutuskan untuk tidak membiarkan kedua orang ini melarikan diri, kalau tidak kita semua akan mati. Keduanya saling memandang, dan kemudian kapten yang kokoh mengatakan sesuatu, dan kemudian mereka tidak bisa membantu tetapi memiliki jejak kejahatan di tubuh mereka. Untuk benar-benar berkolusi dengan klan jahat dari luar dunia, aku sangat memikirkanmu. Jika itu masalahnya, ayo bermain denganmu. Tiba-tiba, nyala api kaki muncul di sekujur tubuh Xiao Yan. Dan nyala api kaki ini muncul begitu saja, dan langsung membuat kedua pria kekar itu merasa tidak nyaman. Persetan, Kapten, nyala api macam apa ini, begitu kuat untuk ditekan. Kata bawahan lainnya. Ini seharusnya api yang menahan kekuatan di tubuh kita, hati-hati. Pergi. Setelah kapten yang kokoh itu selesai berbicara, dia segera memimpin. Kekuatan kedua orang ini seharusnya hanya berada di tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou. Hanya karena kutukan darah ras alien yang ditambahkan ke tubuh mereka melonjak ke tahap akhir Bintang 7. Kaisar Dou. Tapi kekuatan yang meroket ini terlalu mengambang. Mulut Xiao Yan bergerak. Hati-hati adik kecil, kekuatan keduanya ada di tahap akhir dari Seven Star Dou Di. Luka dalam pria yang terluka itu lebih dari setengah sembuh, tetapi melihat Xiao Yan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Meski sampai sekarang, pria yang terluka itu tidak tahu mengapa Xiao Yan ingin menyelamatkannya. Nak,
Ikut campur dalam urusanmu sendiri akan membunuhmu. Kapten yang kokoh itu berkata, dan kapak raksasa di tangannya menghantam Xiao Yan, dan kapak besar dengan ukuran ratusan meter meraung. Tidak hanya suhu yang sangat tinggi pada kapak, tetapi juga kekuatan jahat yang sangat lemah. Dan kekuatan jahat Xiao Yan tidak asing dengannya, sepertinya itu adalah rasa dari iblis darah. Kaki pertama dari penguasa penghancur langit 7 lapis. Penggaris renang 3 langkah. Api suci berwarna kuning kaki muncul di tubuh Xiao Yan, dan dia mendengus pelan. Dan saat suara Xiao Yan jatuh, kecepatannya benar-benar meroket, menembus pengepungan kapten yang kokoh dalam waktu singkat, dan kemudian menghadapi pria kokoh lainnya. Tujuan Xiao Yan sangat sederhana. Bunuh yang lemah terlebih dahulu dan kemudian hadapi yang kuat. Dengan kekuatan jiwanya yang besar, Xiao Yan dapat mengetahui bahwa meskipun keduanya di depan mereka berdua termasuk dalam tahap akhir Kaisar Bintang 7 Dou, kekuatan kapten yang kokoh dapat dikatakan berada di puncak tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 7, sementara yang lain baru saja melangkah ke dalamnya, jadi tentu saja ada pertukaran. Tidak bagus. Pria besar yang tegap menyaksikan serangannya sia-sia. Segera menyadari sesuatu, matanya tiba-tiba beralih ke sisi lain dirinya, dan berteriak, hati-hati. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Terlambat. Ci kedua. Petik 2. Ombaknya menumpuk 1000 kaki. Suara sembrono terdengar pelan. Sama seperti suara terdengar, di ruang ini, bayangan penguasa besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian tiba-tiba bergabung bersama, muncul di tangan Xiao Yan, dan menebas dalam satu Ci, yang menghancurkan bumi. Plop, dengan pukulan yang begitu mengerikan, pria besar yang kokoh itu tidak punya waktu untuk terkejut dan membela, dan dia mati seketika, bahkan tidak ada sedikit pun buih yang tersisa. Kamu bajingan, pergi ke neraka. Kapten yang kokoh itu meraung marah ketika dia melihat bawahannya langsung dihancurkan. Jangan khawatir, ini akan segera menjadi giliranmu. Xiao Yan mengambil kembali penguasa kuno api abadi, dan kemudian menghadapi orang ini. Bajingan. Pria besar yang kokoh itu menggunakan 3 bajingan berturut-turut, menunjukkan betapa marahnya dia. Wah, aku tidak ingin menggunakan benda itu, kamu memaksaku. Setelah pria kekar itu selesai berbicara, noda darah misterius yang berkedip dengan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Di atas noda darah, lingkaran aura jahat dan sangat menjijikkan merembes keluar. Kutukan darah kelas 2, kata Xiao Yan dengan ekspresi tidak rata. Sejak reruntuhan bulan yang cerah, saya samar-samar tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling tampaknya telah berkolusi dengan klan jahat asing, tetapi Xiao Yan jauh dari menduga bahwa cara klan jahat asing ini berkolusi dengan sangat teliti, bahkan sekecil itu, pemimpin tim memiliki darah kutukan. Segel Kekaisaran, Kai. Kapten yang kokoh itu sepertinya tidak tahu bahwa ini adalah kutukan darah, dan berkata dalam mulutnya. Dan setelah kapten yang kokoh itu selesai berbicara, kutukan darah berubah menjadi kekuatan yang menyilaukan, yang terus-menerus berkumpul di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatannya juga meroket. Dalam waktu singkat, ia telah menembus tahap akhir Kaisar Bintang 7 Dou dan mencapai tingkat penyempurnaan Kaisar Bintang 7 Dou, tetapi napasnya penuh dengan kejahatan. Wah! Menderita. Pria besar kekar yang kekuatannya meroket karena menggunakan kutukan darah mengangkat kapak raksasa di tangannya dan berkata dengan keras kepada Xiao Yan. Sebelum diubah, aku mungkin bingung, tetapi sekarang kekuatan jiwa yang sangat besar digabungkan dengan api suci yang menahan ras jahat dari luar wilayah. Kamu pernah takut? Xiao Yan jejak api muncul di pupil, dan kemudian penguasa kuno dari api yang berbeda dipegang erat-erat di telapak tangan, dan api suci yang menyilaukan terus muncul. Api suci yang menyilaukan muncul, dengan aura samar yang menekan kekuatan pria kekar itu. Ling Tianshan, kapak berdarah pria besar yang kokoh itu menebas Xiao Yan. Bedanya, kekuatan serangan kali ini jauh dari sebanding sebelumnya. Kaki keempat, penguasa yang menghancurkan langit. Suara Xiao Yan tiba-tiba muncul, bergema seperti ledakan di langit. Boom! Sebuah sinar 100 kaki yang sangat besar, menghadapi kekuatan api suci yang berevolusi dan berevolusi menjadi jahat, tiba-tiba mengenai kapten yang kokoh. Sangat kuat. Ini adalah reaksi pertama dari kapten yang kokoh itu. Bahkan jika dia menggunakan segel kaisar untuk memperkuat kekuatannya, dia tampaknya bukan lawan dari pria di depannya. Lebih baik pergi dulu, orang ini terlalu kuat. Niat untuk mundur lahir di hatinya,
dan dia segera meluncurkan serangan Didu, bersiap untuk melarikan diri. Huang Quan, Heaven Surat. Tepat ketika kapten yang kokoh itu terganggu, serangan jiwa yang mematikan secara diam-diam menghantam pusat jiwa kapten yang kokoh itu. Saat berikutnya, kapten kokoh pria besar itu langsung muncul sebagai anjing mati dan jatuh dari udara, dan seluruh tubuhnya acuh tak acuh. Guntur berarti membunuh pembangkit tenaga listrik tahap akhir Kaisar Dou bintang 7 bintang 2, pria kecil yang kuat. Dan wajah pria yang terluka saat ini juga menjadi serius dan gembira. Huhu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat bahwa mereka berdua terbunuh oleh serangannya sendiri tanpa meninggalkan ambiguitas. Xiao Yan pada dasarnya waspada, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan musuh seperti itu melarikan diri. Karena mereka jahat, mereka hanya dapat membunuh mereka sepenuhnya, jika tidak, mereka akan merepotkan di masa depan. Dari dua pria kokoh, salah satu pria kokoh telah dibunuh oleh Xiao Yan, dan tidak ada sampah yang tersisa, sementara kapten pria kokoh lainnya terluka parah oleh Xiao Yan, dan dia tidak berbeda dengan yang mati. Faktanya, Xiao Yan tidak menyangka bahwa kekuatannya telah meroket begitu banyak. Adapun akar penyebab peningkatan yang meroket ini, itu adalah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa telah mencapai tingkat surga kaisar, sehingga kekuatan hidup dan bahkan keterampilan bertarung yang ditampilkan saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, sehingga dua pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Pertarungan Bintang 7 ini mati dengan sangat salah. Xiao Yan memang memiliki kekuatan hidup tingkat tertinggi, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan hidup tingkat tertinggi ini tampaknya tidak sekuat kaisarnya sendiri atau bahkan api suci, jadi secara alami jarang digunakan. Namun, itu tidak bisa tanpa kekuatan kehidupan. Bagaimanapun, kekuatan kehidupan adalah fondasi untuk terobosan di masa depan, jadi sejak kekuatan kehidupan lahir, itu disimpan oleh Xiao Yan. Berani menanyakan nama adik laki-laki itu. Pria yang terluka itu sangat terkejut setelah melihat Xiao Yan menggoda dan membunuh dua pria kekar dengan mudah. Anda harus tahu bahwa dua orang di depan mereka adalah pria kuat di tahap akhir Kaisar Bintang 7 Dou, jadi dibunuh oleh pria di depan mereka pasti menyebabkan banyak kejutan bagi pria yang terluka itu. Hanya pria yang terluka itu sendiri yang tahu betapa menakutkannya seorang pria di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7 dapat membunuh dua Kaisar Dou Bintang 7 tahap akhir dengan begitu mudah. Selain itu, menambahkan nada Xiao Yan terhadap dua keluarga kerajaan Xuanling barusan, pria yang terluka itu menduga bahwa orang ini pasti memiliki banyak keluhan terhadap keluarga kerajaan Xuanling. Tidak heran jika pria yang terluka itu berpikir demikian, bagaimanapun juga, Xiao Yan hampir terbunuh ketika dia pergi berendam di kolam kekaisaran Xuanling, dan keluarga kekaisaran Xuanling memiliki hubungan yang buruk dengan paviliun Fenxiang dan keluarga Medusa. Keluarga sekarang menjadi ratu itu juga istrinya sendiri, jadi segala macam hal, secara alami memiliki keluhan mendalam terhadap keluarga kerajaan Xuanling. Namaku Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut datang ke sisi pria yang terluka itu dan berkata setelah membantunya berdiri. Xiao Yan. Melihat antusiasme Xiao Yan, pria yang terluka itu langsung merasa sedikit malu. Dia tidak tahu obat apa yang dijual Xiao Yan di dalam labu, tetapi setelah mendengar namanya, dia berseru kaget. Apakah Xiao Yan di aula paviliun Fenxiang yang berhasil memindahkan penguasa langit dan memecahkan rekor gua budidaya? Pria yang terluka itu jelas gelisah dan berkata, kakak laki-laki, itu pasti seseorang dari istana surgawi, kan? Xiao Yan setuju dan kemudian bertanya. Tidak buruk. Pria yang terluka itu merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Tidak heran Xiao Yan baru saja melihat bahwa dia sedang diplot dan diabaikan, dan kemudian kembali setelah dia menunjukkan harta istana surgawi. Hubungannya adalah keluarga. Xiao Yan, karena ini adalah keluarga, aku tidak akan berada di tikungan, aku hanya akan mengatakannya secara langsung. Wajah pria yang terluka itu tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata, kakak laki-laki, tolong bicara. Xiao Yan memandang pria ini dengan sungguh-sungguh, dan segera menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Nama saya Duan Yu, dan saya adalah orang terlemah di antara 7 orang di istana surgawi. Pria yang terluka itu berkata perlahan. Ternyata itu adalah kakak senior Duan Yu. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan tersenyum. Mengenai 7 orang di istana surgawi, Xiao Yan secara alami mendengar tentang mereka ketika dia berada di paviliun dupa pembakaran. Dan batu giok ini adalah yang terlemah di antara 7 orang di istana surgawi. Namun,
Bahkan yang terlemah memiliki kekuatan tingkat tengah Kaisar Bintang 7 Dou. Adapun kakak terkuat di Istana Surgawi, dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan yang mendekati kesempurnaan Kaisar Bintang 7 Dou. Kakak Duan, aku ingat tuannya berkata, bukankah kamu pergi untuk menjaga segel di pintu masuk dunia hantu? Bagaimana kamu bisa diburu oleh mereka berdua? Xiao Yan bertanya. Ceritanya panjang. Ketika kepala istana mengirim kami untuk menjaga pintu masuk ke dunia hantu ini, dia ingin mengalami kami, tetapi kami tidak berharap kami menemukan rahasia yang mengejutkan. Rahasia ini terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling, jadi mereka ingin membunuh orang, kata Duan Yu. Rahasia apa? Seru Xiao Yan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Alam hantu dan Xuantian-Santian kita tidak cocok sejak zaman kuno, dan keluarga kerajaan Xuanling sebenarnya diam-diam berkolusi dengan pembangkit tenaga alam hantu, mencoba untuk menduduki Xuantian-Tian kita. Duan Yu berkata dengan marah. Sepertinya harus ada beberapa faksi di keluarga kerajaan Xuanling. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Pada awalnya, klan jiwa, musim dingin yang marah dari klan Medusa, ditambah pembangkit tenaga listrik dunia hantu, dan klan jahat asing yang ditemukan Xiao Yan sekarang, semua ini menunjukkan bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak sederhana. Ngomong-ngomong, kakak muda Xiao Yan, ayo cepat pergi ke sekte untuk meminta bantuan, jika tidak, kakak senior dan yang lainnya akan mengalami kecelakaan, kata Duan Yu buru-buru, seolah memikirkan sesuatu. Tempat ini terlalu jauh dari sekte. Kakak, kamu harus membawaku ke sana. Kebetulan aku punya dendam dengan keluarga kerajaan Xuanling, kata Xiao Yan. Tapi mereka memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 8, tidak mungkin. Duan Yu menolak secara langsung. Kakak senior, ayo pergi, sekarang kita hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter untuk kuda hidup. Dou di bintang 8, tidak terlalu buruk untuk bertarung, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Duan Yu juga tahu bahwa dari sini ke sekte, dia takut kakak laki-lakinya telah dibunuh oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Xiao Yan, dan membawanya bersamanya. Xiao Yan berjalan menuju lereng gunung. Keduanya menyembunyikan napas mereka di sepanjang jalan dan perlahan berjalan menuju tujuan mereka. Suasana di sini sangat aneh. Xiao Yan melihat sekeliling dengan waspada, dan menemukan bahwa sejak memasuki hutan ini, auranya sangat menakutkan dan aneh, dan sepertinya sangat hantu. Ini adalah salah satu pintu masuk yang sangat penting ke dunia hantu. Kalian bersaudara menjaga pintu masuk dengan segenap kekuatanmu, tetapi mereka diam-diam diserang oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi mereka dengan putus asa mengirimku keluar untuk meminta bantuan. Tempat itu sangat dekat dengan segel itu, oleh karena itu, ada banyak hantu yang menyebar di udara, dan ini memang wajar. Duan Yu menjelaskan. Bagaimana kekuatan mereka secara keseluruhan? Xiao Yan masih bertanya. Lagi pula, mengetahui kekuatannya, dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Ketika saya pergi, dua kaisar pertempuran bintang 8 menyelinap ke saudara-saudara senior. Kemudian, mereka menjadi lebih kuat. Saya dikirim oleh mereka sebelum saya dapat mengetahui statusnya. Petik 2. Saya tidak melihat yang lain, berpikir dengan jernih. Duan Yu memikirkannya. Buka mulutmu. Dua kaisar pertarungan bintang 8. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jika ada kaisar Dou bintang 8, cara Xiao Yan seharusnya mungkin. Jika ada dua dari mereka, itu akan merepotkan. Bintang kaisar Dou dengan kekuatan tempur, tetapi kakak laki-lakinya juga terluka parah, kata Duan Yu. Jika itu masalahnya, biarkan mereka melihatnya. Orang-orangku dari Burning Incense Pavilion tidak mudah untuk diganggu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung pergi bersama Duan Yu menuju kedalaman hutan, di mana pintu masuknya ke dunia hantu. Hehe, pangeran ketiga, melihat penampilannya, 6 orang di istana surgawi seharusnya tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Di hutan pegunungan yang agak gelap, dikelilingi oleh massa udara yang gelap, dan sepotong udara muncul di dalamnya. Bagian tengah ruang terbuka memiliki luas sekitar 100 meter. Ada sumur kering di tengahnya. Sumur kering tenggelam ke dalam tanah. Kepala sumur yang menonjol berbentuk bujur sangkar, dan rune misterius yang tersembunyi di tepi sumur. Kepala sumur perlahan merayap,
dan di bawah merayap, tampaknya menekan sesuatu yang hanya sekitar sudut. 8,1, Zhongwen Wang Owo, Hi, 8, M. Selain itu, di mulut sumur, hantu menyembur keluar, dan hantu tampak sangat gelap dan menakutkan. Di sekitar sumur kering, 6 sosok duduk di tanah, jari-jari mereka terhubung ke hati mereka, erat mengelilingi sumur kering. Sinar cahaya yang menyilaukan pada 6 orang membentuk formasi aneh, yang dengan rapat mengelilingi sumur kering, namun, ke-6 orang itu memiliki beberapa bekas luka pada tingkat yang berbeda-beda, dan napas mereka sedikit lamban, jelas terluka pada tingkat yang berbeda-beda. Yang saya inginkan bukanlah itu tidak akan bertahan lama. 7 orang ini harus mati, jika tidak mereka akan dibiarkan sendiri. Ketika seorang murid catatan muncul di paviliun Fenxiang, itu akan menjadi bencana bagi keluarga kerajaan Xuanling kami. Pangeran ketiga Xuan Muhe berkata dengan sungguh-sungguh. Adapun Yin Yintong, Xuanmu masih memiliki ingatan yang segar. Dia menolak untuk membiarkan jenius seperti itu muncul di paviliun Fenxiang. Terakhir kali dia menggunakan hampir sebagian besar kekuatan keluarga kerajaan Xuanling mereka untuk secara paksa melenyapkan Yin Yintong. Meskipun masalah ini masih berlangsung, orang-orang di Burning Incense Pavilion tetap dalam kegelapan, tetapi Xuanmu juga takut. Menurut tebakan Xuanmu, Raja Xuanling akan mengumumkan pengunduran dirinya setelah bermain untuk waktu yang lama. Pada saat itu, kursi Raja Xuanling akan menjadi miliknya, jadi dia harus menyingkirkan pavilion dupa yang terbakar. Pangeran ketiga, yakinlah, hanya 1 dari 7 yang melarikan diri, dan orang yang melarikan diri adalah yang terlemah di antara 7. Saya telah mengirim 2 ahli Kaisar bintang 7 bintang Do tahap akhir untuk memburu mereka. Saya percaya itu tidak akan memakan waktu lama-lama. Itu akan berhasil, kata pria berbaju hitam itu. Semuanya tergantung pada wakil kepala. Xuanmu meliriknya, dan tahu bahwa status keduanya di depannya tidak rendah, dan dia akan menjadi tangan kanannya di masa depan, jadi dia tidak bertanya. 2 orang di depan mereka adalah Kapten kedua Legiun Elang Serigala, 3 legiun utama keluarga kerajaan Xuanling. Selain kepala dan wakil kepala, mereka berdua harus dianggap sebagai yang terkuat di antara Korps Elang Serigala. Nama asli keduanya telah menghilang, tetapi nama kode yang diadopsi, yaitu Kepala Serigala dan Serigala Naga, tahap awal dari bintang 8 Dodi. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kekuatan 7 orang di Istana Surgawi melampaui harapan saya. Kami memiliki barisan yang sangat besar dari 2 Kaisar Do bintang 8, 3 Kaisar Do bintang 7, dan 5 Kaisar bintang 7. Kaisar Do di tahap akhir. Itu hampir terjadi, kata kepala serigala pria berbaju hitam. Naga serigala terluka parah oleh kakak laki-laki Tiandian, dan kehilangan kekuatan bertarungnya, jadi dia hanya bisa berkultivasi di samping. Kali ini, jika bukan karena bantuan 2 kapten, saya khawatir akan sangat sulit untuk menaklukkan 6 orang ini. Setelah menyelesaikan masalah ini, manfaatnya secara alami akan sangat diperlukan bagi kalian semua. Kata Xuanmu kepada sekelompok orang kuat di sekitarnya. Tercela. Pada saat ini, di antara 6 orang yang mengelilingi sumur, satu-satunya wanita berbicara dengan lembut, suaranya penuh dengan jijik. Sekelompok 7 dari mereka diserang secara diam-diam oleh orang-orang Kaisar Xuanling. Jika bukan karena dukungan dari formasi kuat yang ditinggalkan oleh Zhu Jin pada akhirnya, aku khawatir mereka akan menjadi kura-kura di dalam guci, dari Kaisar Xuanling. Hei, ada desas-desus bahwa Luan Yu di Istana Surgawi Pavilion Fenxiang seindah peri. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Menghadapi rasa jijik wanita itu, Xuanmu berkata. Tidak ada rasa tidak senang, dia tersenyum. Nama wanita ini adalah Luan Yu, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat kelima di aula hari ini, dan dia juga memiliki kekuatan tingkat tengah Kaisar bintang 7 Do. Tule Luan Yu memamerkan sosok anggunnya sepenuhnya. Karena luka itu, pipinya memerah dengan sedikit kemerahan. Dengan gaunnya yang tipis, dia tampak seperti boneka porselen yang berjalan keluar dari potret. Xuanmu, keluarga kerajaan Xuanlingmu benar-benar berkolusi dengan alam hantu. Kamu melanggar aturan Xuantian Santian kami. Jika masalah ini diteruskan kembali ke sekte, kamu pasti akan mati. Pada saat ini, sepertinya Xuanmu menyadari pemandangan itu. Xuanmu mata Luan Yu salah, dan pria lapar ketiga berkata. Nama pria itu adalah Huang Kong, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ketiga di kuil surga, dan kekuatannya telah mencapai tahap akhir Kaisar bintang 7 Do. Jangan khawatir,
masalah ini menyebar kembali, karena kalian semua harus mati. Dan kamu benar-benar memberitahuku, aturan. Konyol, aturan dibuat oleh yang kuat, asalkan kamu punya cukup uang, kekuatan, kamu dapat mengubahnya. Xuan Mu mendengar kata-kata itu, dengan penghinaan yang tidak percaya. Kamu, Luan Yu dan Huang Kong melotot dengan suara bulat ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tenang, atur nafasmu, dan jangan biarkan orang ini mempengaruhi pikiranmu. Jika formasi kita dipengaruhi olehnya, mungkin pintu masuk ke dunia hantu akan hilang, dan kemudian mereka akan benar-benar tercapai dengan intrik mereka. Dan pada saat ini, pria di tempat pertama di antara 6 berkata dengan ringan. Saya telah diajari. 5 saudara senior lainnya mengangguk ketika mereka melihat ini. 7 dari mereka telah melalui banyak hal bersama, dan tentu saja mereka memiliki kepercayaan mutlak di antara mereka kali ini. Mu Tianyuan, jangan berpikir bahwa kakak seniormu dari Istana Surgawi dapat menyelamatkanmu dari bahaya kali ini. Kali ini tidak hanya kalian semua akan mati, tetapi ketika pasukan dunia hantu berbaris ke Suantian-Santian, kamu juga harus mati di paviliun dupa pembakaran. Xuan Wu mendengus dingin. Ini tidak membuat Anda khawatir. Petik 2. Jika kamu ingin membuka segel, kamu harus melangkahi tubuhku. Kakak senior terkemuka berkata dengan ringan, tetapi kebanggaan yang tersirat tidak dapat disembunyikan. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati, berikan padaku. Xuan Mu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Pangeran ketiga, mengapa kita tidak menunggu? Formasi ini benar-benar aneh. Jika dipaksa untuk menerobos, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak kerugian. Dan pria berbaju hitam di sisi lain berkata, jelas kali ini membawa kekuatan kuat ini, semuanya adalah tulang punggung keluarga kerajaan Xuanling mereka, dan Lang Tou secara alami tidak ingin kalah tanpa alasan. Berikan padaku, aku akan menanggung kerugian apapun. Setelah Xuan Mu selesai berbicara, sebuah gulungan hitam tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan gulungan itu tertutup rapat dengan hantu yang sangat tebal. Selama benda ini dilemparkan ke pintu masuk segel dunia hantu, maka segel itu akan benar-benar rusak, dan pembangkit tenaga listrik benua sungai darah dunia hantu akan memasuki Suantian-Santian. Kakak laki-laki, kakak ketujuh apakah dia akan kembali? Pada saat ini, bahkan Huang Kong tidak bisa tidak bertanya. Ya, tanpa menunggu kakak laki-laki itu berbicara, Luan Yu di sebelahnya berbicara dengan lembut, suaranya penuh ketegasan. Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Melihat ini, sekelompok pria kuat di sekitar Xuan Mu mendesak kekuatan hidup yang sangat tirani untuk menyerang formasi 6 orang Mu Tianyuan. Pada saat yang sama, dalam suasana hantu yang aneh, 2 sosok perlahan muncul seperti hantu, tetapi mereka tidak ditemukan oleh siapapun. Sangat kuat. Pada saat ini, saat orang-orang kuat Xuan Mu menyerang, ke-6 orang Mu Tianyuan tiba-tiba memancarkan sedikit kewaspadaan di hati mereka. 6 dari mereka sudah ditutupi dengan bekas luka saat ini. Jika Mu Tianyuan tidak melepaskan serangan yang kuat pada akhirnya, dan melukai naga serigala, salah satu dari 2 pusat kekuatan awal Kaisar Dou Bintang 8, dan kehilangan kekuatan tempurnya, saya khawatir akhir mereka akan sangat suram. Namun, tubuh Mu Tianyuan juga penuh dengan bekas luka. Kakak senior, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Meskipun formasinya kuat, kekuatan kita berenam terbatas. Menghadapi serangan tirani dari mereka, kita mungkin tidak bisa bertahan lama. Huang Kong di samping mau tidak mau bertanya. Sekarang, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menantikan pria itu Duan Yu. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, ada ledakan aura yang menyilaukan. Ketika 5 lainnya melihat ini, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Jika sampai pada krisis terakhir, mereka akan mengorbankan hidup mereka tanpa ragu-ragu. I lebih besar dari I lebih besar dari. Boom! Semburan energi kehidupan yang menyilaukan miring ke formasi seperti mata air. Pada saat itu, formasi cahaya menyilaukan yang dipadatkan oleh kekuatan 6 orang menunjukkan tanda-tanda rusak, tampaknya tidak lama. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Mu Tianyuan, kematian sudah dekat, aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Dan Xuan Mu memperhatikan kedua penyerang dengan waspada. Kekuatan Xuan Mu sangat lemah. Bagaimanapun, orang ini menaruh semua pikirannya pada kekuatan, sehingga kultivasi kekuatannya juga telah jatuh. Sekarang ini hanya tahap awal Kaisar Dou Bintang 6,
tetapi ini tidak mempengaruhi pengaruhnya di semua. Saudara muda Xiao Yan, itu saudara-saudaraku. Tolong selamatkan mereka. Pada saat ini, Duan Yu merasa tidak nyaman di tempat yang sangat tersembunyi di luar ruang terbuka, dan kemudian berkata dengan khawatir di matanya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Xiao Yan tentu saja tidak akan tinggal diam, tetapi pembangkit tenaga listrik di sini berada di luar harapan Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak bisa tidak mengatakannya, saya lebih besar dari. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 8, Xiao Yan tidak mengatakan bahwa dia dikalahkan, tetapi dia hampir tidak bisa bertarung, tetapi di samping pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 8, ada juga banyak pembangkit tenaga listrik yang lengkap dengan Kaisar Bintang 7 Dou. Yang terberat. Menurut persepsi Xiao Yan, secara alami tidak sulit untuk melihat bahwa kekuatan 6 orang di depan mereka sudah dapat diabaikan, dan mereka mengandalkan formasi terakhir untuk memblokir mereka. Segera bawa saudara-saudaramu dan pergi. Caraku sendiri untuk keluar. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata. Tidak, ada terlalu banyak orang kuat di sini, kami tidak khawatir meninggalkanmu sendirian. Kakak, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung dan dapat membantumu. Duan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga, nomor 1 di Paviliun Fenxiang, tidak ada alasan untuk meninggalkan sekte yang sama. Percayalah, aku punya cara sendiri untuk melarikan diri, lebih besar dari. Kalian terluka terlalu parah, hanya berada di sini hanya akan menghalangiku. Xiao Yan berkata. Kata Duan Yu tiba-tiba setuju dengan tenang. Kali ini, kami bertuju diserang oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi semuanya tergantung pada adik laki-lakinya. Setelah Duan Yu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Jangan khawatir, orang-orang ini akan dikuburkan bersama kakak senior Yintong. Xiao Yan berkata dengan lembut, tetapi kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Kaca-kaca. Sementara Xiao Yan dan Duan Yu sedang berbicara, aura 6 orang di sekitar sumur kering itu memudar, dan jelas bahwa mereka telah mencapai titik di mana lampu kehabisan minyak. Tidak, formasi ini akan segera dihancurkan. Huang Kong, ketika formasi itu rusak, Anda akan membawa mereka berempat pergi, dan saya akan tinggal dan menghentikan mereka. Wajah Mu Tianyuan menjadi pucat, dan dia berkata dengan lemah, saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meninggalkan darah untuk kuil surga. Jika tidak kali ini 7 orang di kuil surga akan dimusnahkan di bawah kepemimpinan mereka, lebih besar dari. Sebagai saudara senior dari seluruh kuil surgawi, saya benar-benar harus berjuang untuk kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri, bahkan jika saya mengorbankan diri, atau bahkan menghancurkan diri sendiri. Tidak, kakak senior, kita semua bersama, kita tidak akan pernah lari. Wajah Luan Yu juga tidak terlalu tampan, tetapi dia masih berkata dengan keras kepala. Ini adalah perintah. Mu Tianyuan secara alami tahu bahwa saudara dan saudari juniornya tidak akan setuju dengan mudah, jadi dia harus memaksanya. Jangan khawatir, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Sementara Mu Tianyuan dan semua orang berbicara, Xuan Mu tertawa. Kaca, dengan suara, formasi cahaya hancur seketika, dan Mu Tianyuan, yang berada di atasnya, juga memuntahkan seteguk darah. Jelas, formasi-formasi ini memiliki dampak besar padanya. Silakan, tangkap 6 orang ini hidup-hidup untukku. Tepat ketika formasi cahaya hancur, Xuan Mu tiba-tiba bersenandung, dan kepala serigala dari kekuatan awal Kaisar Dou Bintang 8 segera menyerang langsung dengan beberapa pusat kekuatan lengkap Kaisar Dou Bintang 7. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka menjaga sisi Xuan Mu. Lagi pula, Xuan Mu takut dia akan mendorong kelompok orang ini dengan tergesa-gesa, dan mereka akan meledakkan diri mereka sendiri, lebih besar dari. Hahaha, dikatakan bahwa Anda, Mu Tianyuan, adalah seorang jenius langka di Istana Surgawi Paviliun Fenxiang. Meskipun dia jauh lebih buruk dari Yintong, dia juga bibit yang sangat baik. Jika Anda menangkapnya, saya harus memberitahu Anda, dan memprovokasi nasib keluarga kerajaan Xuanling kami. Hapus dendam, dan biarkan Fentian datang untuk memimpin orang. Xuan Mu berkata dengan senyum suram, gulungan suram di tangannya menjadi lebih aneh. Nak, mati. Kepala serigala menanggung beban, dan seperti yang diharapkan, Kaisar Dou Bintang 8 tiba-tiba bergegas keluar, dan kemudian menamparkan 6 Mu Tianyuan dengan telapak tangannya.
Telapak tangan ini sangat menakutkan jika 6 orang berada di masa jayanya, siapapun akan bisa melawan, tetapi sekarang 6 orang memiliki kurang dari 1 napas, serangan ini untuk mereka, tidak lain adalah malapetaka. Ayo pergi. Semburan vitalitas muncul di tangan Mu Tianyuan, dan kemudian dia langsung mendorong 5 orang kulit hitam di sekitarnya sejauh puluhan meter, sementara tubuhnya, tanpa penutup, dengan lembut memukul kepala serigala dengan pukulan yang menghancurkan. I lebih besar dari I lebih besar dari. Mu Tianyuan ini jelas ingin menggunakan hidupnya untuk menahan pukulan ini dengan imbalan nyawa 5 saudara junior lainnya. Kakak laki-laki tertua, setelah melihat ini, tidak satu pun dari kelimanya berpikir untuk melarikan diri, dan di benak mereka bergema di benak mereka bagaimana kakak laki-laki itu memperlakukan mereka di masa lalu. Kakak, aku minta maaf. Tapi kami Paviliun Dupa Pembakaran tidak pernah mengajari kami untuk meninggalkan rekan kami. Dan Huang Kong juga membawa 5 orang langsung kembali ke Mu Tianyuan, dan gelombang ketidakpedulian muncul. Hei, kalian, melihat ini, Mu Tianyuan tidak bisa menahan senyum, tetapi senyumnya menjadi sedikit ilusi, dan bahkan napasnya sedikit terbakar. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Kepala serigala menerima bebannya. Melihat tindakan Mu Tianyuan, dia bergegas kembali. Penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik lengkap Kaisar Bintang 7 Dou, jika seseorang gagal, saya khawatir dia akan terluka parah atau bahkan jatuh dalam sekejap, sehingga orang-orang berkepala serigala juga memiliki niat untuk mundur. Kakak senior, serahkan padaku selanjutnya. Tepat ketika tubuh Mu Tianyuan terbakar dengan agitasi yang tidak normal, dia tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan lembut dan kemudian menjadi tenang. Siapa? Keluar. Suanmu berbicara perlahan setelah merasakan nafas untuk pertama kalinya, suaranya penuh kewaspadaan. Ye Wang Ye, siapa yang mengambil nyawamu? Dan tepat setelah menstabilkan energi dendam di tubuh Mu Tianyuan, kakak laki-laki dari kuil Tiandian, sosok misterius itu juga muncul. Pria itu membawa penggaris besar dan berat di punggungnya, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat lemah, seolah-olah dia adalah orang biasa. Tapi suasana yang semakin membosankan inilah yang membuat kerumunan berkepala serigala itu merasakan krisis yang bermartabat. Hulala, dia mengangkatnya, dan serangan kepala serigala yang tampaknya menakutkan perlahan-lahan diselesaikan olehnya. Duan Yu, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak kembali? Kenapa kamu? Dan Mu Tianyuan tidak tahu siapa itu, tetapi dia melihat Duan Yu di sebelahnya dan berkata, kakak senior, orang ini juga murid Paviliun Fenxiang kami, dan aku diselamatkan olehnya. Duan Yu hanya bisa percaya bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan setelah mendengar ini. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Mu Tianyuan yang terkejut, tetapi bahkan Suanmu juga terkejut. Dua orang yang mengejar Duan Yu tidak lemah, jadi Mu Tianyuan secara alami cukup terkejut oleh Xiao Yan. Siapa dia? Mu Tianyuan bertanya, memaksakan kelemahan di tubuhnya. Xiao Yan, murid istana manusia. Duan Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu, Duan Yu, murid pria ini, Xiao Yan, memiliki potensi paling besar untuk menjadi seperti kakak senior Yintong, bagaimana kamu bisa membiarkannya mati? Jika sesuatu terjadi pada kita, aku khawatir itu akan menyakiti kita. Paviliun Fenxiang, ini kerugian besar, kata Mu Tianyuan lemah. Adapun bakat dan kekuatan Xiao Yan, bagaimana mungkin dia bisa mengagumi pria arogan ini? Aku memberitahunya tentang kekuatan yang kuat di sini, dan dia harus memahaminya dengan baik. Pada saat ini, Yu juga terdiam, dia tahu bahwa Mu Tianyuan memiliki kebaikan Paviliun Fenxiang. Mudah-mudahan, jika ada yang salah, kamu segera pergi. Pada saat ini, Mu Tianyuan masih berkata. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Di sisi lain, wajah Suanmu sangat jelek. Pria dengan penggaris berat di depannya secara alami adalah Xiao Yan. Saat itu, di rumah lelang keluarga kerajaan Xuanling, saya tidak sengaja berjuang untuk sepotong gambar sisa. Saya pikir ada beberapa rahasia, tetapi ternyata itu adalah gambar yang sia-sia, kata Suanmu lembut. Oh, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Suanmu ini tidak menyebutkan bahwa dia lupa bahwa sisa gambar misterius di ruang lelang tampaknya diambil oleh Suanmu di depannya. Aku akan mengambilnya kembali, tapi aku lupa. Tidak apa-apa, bukankah ini berinisiatif untuk mengirimkannya kembali kepadaku?
Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu telah memilih kami. Xuanmu secara alami mendengar beberapa rahasia Xiao Yan, dan tentu saja tidak berani menganggap enteng Xiao Yan. Kaisar Dou Bintang 8 di tahap awal dan semua Kaisar Dou Bintang 7 sudah lengkap, belum lagi pembangkit tenaga listrik lainnya di Kaisar Dou Bintang 7 tahap akhir, barisan yang bagus, kata Xiao Yan dengan nada senyum. Xiao Yan, aku tahu kamu terkenal di Paviliun Fenxiang, tapi ini bukan Paviliun Fenxiang. Hari ini, kalian semua harus duduk di sini. Lang Tou, 7 orang lainnya di Istana Surgawi kelelahan. Jangan-jangan khawatir tentang itu, berikan padamu. Aku membunuhnya, teriak Xuanmu, suaranya penuh bahaya. Tingkat bahaya Xiao Yan saat ini. Namun, itu jauh lebih dari beberapa orang di Istana Surgawi. Jika tidak ada yang lain, budidaya harta Hall of Fame Xiao Yan sudah cukup untuk menakutkan. Hampir sampai, Xiao Yan tersenyum perlahan, dan kemudian prasasti inti dari gerakan ilahi di kedalaman Ni Gong Wan tiba-tiba menjadi gelisah, dan kekuatan spiritual yang sangat besar diukir menjadi formasi, dan meledak seketika. Tidak benar, ini aneh. Saat berikutnya, kepala serigala itu meledak begitu saja, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sekitarnya. Arai raksasa sutra dan anggur abadi. Saat berikutnya, Xiao Yan berseru, dan kemudian kekuatan spiritual yang mempesona berubah menjadi susunan cahaya yang sangat besar, menyelimuti semua orang di dalamnya. Sialan, ini sebenarnya formasi, ini tipuan. Xuanmu mendengus dingin, dan kemudian menatap sekeliling dengan waspada. Meskipun tempat ini masih di pintu masuk segel dunia hantu, itu telah diselimuti formasi Xiao Yan. Jika mereka tidak menerobos formasi ini, saya khawatir itu akan sangat merugikan mereka. Untungnya, saya meninggalkan tangan sebelumnya. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat kerumunan yang terperangkap dalam formasinya. Ternyata bajingan ini baru saja berbicara denganku, hanya untuk menunda waktu, kata Xuanmu dingin. Lang Tou, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan formasi ini? Xuanmu bertanya lagi. Meskipun formasi ini tirani, kekuatan formasi itu sendiri terlalu lemah. 1 menit sudah cukup, Lang Tou tersenyum. 1 menit sudah cukup untuk meninggalkanmu di sini sepenuhnya. Xiao Yan malah tertawa. Penguasa kuno api kuno di atas telapak tangannya sangat mempesona, dan setelah beberapa saat, api suci kuning kaki langsung menggantikan nyala api kaisar, membiarkan suhu di tempat ini diselimuti oleh hantu telah meningkat. Ini sebenarnya api suci. Api menyilaukan Xiao Yan baru saja muncul, dan banyak orang tiba-tiba berseru. Mereka semua tahu kengerian api suci, meskipun mereka tidak berani menganggapnya enteng. Saya pikir saya memiliki beberapa kemampuan luar biasa, tetapi ternyata itu adalah api suci. Xuanmu berkata dengan nada menghina, tetapi mengedipkan mata ke kepala serigala. Xuanmu, pukul aku, penguasa yang menghancurkan langit. Dan Xiao Yan juga tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, jadi dia langsung menyerang Yuanmu, yang diselimuti formasi. Jika kamu ingin menyakiti pangeran ketiga, kamu harus melewatiku dulu. Dan tangan Xiao Yan bersinar cerah, hendak mengenai Xuanmu dalam sekejap mata. Dan pada saat itu, semua kaisar pertempuran bintang 7 di sekitarnya yang telah menyelesaikan pertempuran secara langsung mengajukan diri untuk melawan serangan itu. Menghalangi, beri aku seikat. Xiao Yan secara alami merasakan tekanan yang sangat tirani di hadapan sebanyak 3 pembangkit tenaga listrik bintang 7 Dodi yang disempurnakan. Xiao Yan bahkan lebih disukai. Boom! 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Dou bintang 7 tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tiba-tiba dibanjiri oleh tanaman merambat kayu yang sangat besar dalam formasi, sehingga ketiganya harus menjaga diri mereka sendiri dan tidak punya waktu untuk mengkloning Xuanmu. Xuanmu, kali ini, kurasa kamu tidak akan mati. Dan Xiao Yan menyaksikan 3 pembangkit tenaga listrik Kaisar Bintang 7 yang ditentang oleh Mu Teng, dan tentu saja tidak memperhatikan pembangkit tenaga listrik lainnya di mendiang Seven Star Dou. Kaisar, mati. Tangan Xiao Yan tiba-tiba didorong oleh penguasa kuno api abadi, dan nyala api penguasa yang sangat kuat langsung dikejutkan oleh formasi, dan kemudian menyerang kayu misterius dengan kecepatan seperti guntur dan kilat. Kamu meremehkanku. Saat Xuanmu menyaksikan serangan kuat Xiao Yan, ketakutan awalnya berubah menjadi senyum muram. Setelah dia selesai berbicara, gulungan di tangan Xuanmu yang memancarkan aura mengerikan tiba-tiba terbuka perlahan, dan pada saat yang sama, satu demi satu, hantu dan hantu tiba-tiba muncul darinya.
Jiwa tidak adil yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan langsung dengan serangan Xiao Yan, dan kemudian riak mengerikan meletus dalam formasi, yang mengejutkan semua orang di sekitar Xuanwu. Ketika Mu Tianyuan melihat gulungan di tangan Xuanwu dilepaskan, wajahnya juga jelek. Ini adalah kekuatan jiwa yang dirugikan yang menghancurkan pintu masuk segel. Ini merepotkan. Hahaha. Xiao Yan, kamu tidak bisa memikirkannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Xuanwu terbungkus dalam ratusan keluhan, dan keluhan terus melekat pada tubuhnya, membuat ledakan suara duka yang sangat. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanlingmu dan dunia hantu memiliki banyak kolusi. Kekuatan api suci Xiao Yan yang besar dengan mudah diblokir oleh roh yang tidak adil, tetapi dengan kekuatan jiwanya, Xiao Yan secara alami merasakan bahwa roh yang tidak adil adalah tempat tirani di tengah, dan kemudian berkata dengan dingin. Menurut perkiraan Xiao Yan, serangan tingkat itu mungkin salah satu yang terbaik di antara pembangkit tenaga listrik di dunia hantu. Bukan itu yang perlu kamu khawatirkan. Pergi ke neraka. Tawa gila tiba-tiba terdengar dari mulut Xuanwu, dan kemudian hantu yang menyilaukan di tubuhnya menyerang Xiao Yan secara langsung. Mendengar kata-kata itu, jiwa-jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian semburan hantu suram tirani melesat ke arah Xiao Yan. Crash! Setelah beberapa saat, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya langsung membentuk seringai mengerikan dalam formasi. Napasnya sangat suram. Seringai itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyerang Xiao Yan secara langsung. Serangan ini sangat kuat. Tidak, itu harus ditembak. Jika tidak Xiao Yan pasti akan mengalami kecelakaan. Dan Mu Tianyuan baru saja melihat adegan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dia tahu kengerian serangan ini. Serangan ini mungkin dunia hantu. Cara yang diberikan Guixian kepada keluarga kerajaan Xuanling terlalu kuat untuk Xiao Yan sekarang. Lakukan. Mu Tianyuan juga sangat menyadari tirani serangan Xuanwu saat ini, jadi dia tidak ragu-ragu dan berkata dengan paksa mendukung cedera di tubuhnya. Kakak senior, lukamu. Melihat ini, 6 saudara laki-laki senior lainnya semua ingin menghentikan jalan. Bagaimanapun, kakak laki-laki itu kelelahan dengan mencoba melukai bintang 8 Dodi yang kuat sebelumnya. Belum lagi fakta bahwa dia mendesak pembentukan nanti, hukum, jika ditarik paksa, saya khawatir akan ada gejala sisa. Kakak senior, lihat saja perlahan. Kembalikan semua bekas luka yang disebabkan orang ini padamu. Xiao Yan secara alami memperhatikan ini, dan buru-buru berkata kepada kakak laki-lakinya Mu Tianyuan, lagi pula, ketujuh dari mereka sudah sangat lemah saat ini. Xiao Yan, kamu harus berhati-hati, ini adalah serangan unik di dunia hantu, jika kamu terkena, aku khawatir jiwamu akan langsung terluka. Hambatan signifikan bagi kultivasi Anda di masa depan, kata Mu Tianyuan dengan sungguh-sungguh. Kekuatan jiwa, tidak heran ada perasaan, dan Xiao Yan menyaksikan seringai besar menyerangnya, batu jiwa di alam jiwa di tubuh tiba-tiba bergerak, dan kehausan yang kuat untuk perang muncul di hatinya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Orang-orang ini, menyerang dengan kekuatan jiwa tingkat ini, untuk Xiao Yan, yang kekuatan jiwanya telah mencapai kesempurnaan surgawi kaisar, bukanlah apa-apa. Ini berbeda dari memukul batu dengan telur. Pemakan jiwa di Xiao Yan mengatakan sesuatu. Senang datang. Xiao Yan melihat seringai mengerikan, wajahnya tiba-tiba berubah, batu jiwa berkedip dari tangannya, dan kekuatan jiwa yang sangat mempesona muncul langsung darinya, dan kemudian langsung terbanting seperti tetesan hujan. Boom! Wajah hantu dan kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona baru saja mengenai, dan riak mengerikan menyebar langsung ke dalam formasi. Formasi akan segera dihancurkan. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan kemudian formasi Xiao Yan yang tampaknya kuat dihancurkan oleh tekanan dua kekuatan dan retakan kepala serigala. Sial, bagaimana orang ini bisa menahan serangan yang begitu kuat? Debu menyebar. Wajah Xuanwu menjadi gelap, menatap Xiao Yan yang bersih, mengerutkan kening. Gulungan Goski barusan cukup mahal. Menurut Raja Xuanling, itu cukup untuk benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 8. Jika bukan karena ketidakmampuan Xuanwu untuk melakukan apapun, dia mungkin tidak akan muncul, dengan hal yang begitu berharga. Xuanwu, mati. Xiao Yan berkata perlahan. Kematian. Konyol, aku punya begitu banyak orang di sini, aku khawatir kamu yang akan mati. Kepala serigala, bunuh dia kali ini untukku. Setelah Xuanwu selesai berbicara,
sosok yang agak ganas di belakangnya perlahan muncul di depan Xiao Yan. Kepala serigala, pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di bintang 8. Xiao Yan mengambil batu jiwa dari tangannya dan menatap kepala serigala pembunuh di depannya dengan mata cerah. Kepala serigala itu cukup kasar, tetapi di pipinya, penuh dengan aura pembunuh yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Xiao Yan, nama yang bagus. Kudengar kau yang terkuat di seluruh paviliun Fen siang hari ini. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Lang Tou melangkah perlahan, lalu tersenyum. Kamu juga, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Xiao Yan juga tertawa. Begitu tawa itu jatuh, kedua sosok itu menyambar petir dan menyerang langsung bersama-sama. Boom! Yihuo Hengguzi dari Xiao Yan langsung mengenai kepala serigala, tetapi tombak menakutkan yang dipadatkan oleh kekuatan hidup muncul di dada kepala serigala, yang secara langsung memblokir serangan yang tampaknya menakutkan dari Xiao Yan. Ini belum berakhir. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum di sudut mulutnya saat ini, dan kemudian penguasa kuno api abadi segera memiringkan dan menebasnya. Tidak bagus. Tapi Lang Tou sangat terkejut saat melihat gerakan Xiao Yan, dan diam-diam berseru. Kaca, tombak energi itu langsung jatuh ke tanah, dan pada bilah kepala serigala, itu juga karena penguasa kuno Xiao Yan, yang menghasilkan beberapa noda darah kecil, yang jelas terkena serangan Xiao Yan. Haha, aku tidak bisa melihat anak sekte dengan pikiran yang begitu dalam. Kepala serigala itu terkejut, menjilat darah di bilah tangannya, dan tertawa. Serangan barusan, menurut keadaan normal, tetapi tidak akan ada ruang untuk manuver, dan kepala serigala juga merupakan sungai dan danau tua, dan dia hampir berkata. Lalu selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan, apa kebanggaan Dou di bintang 8 yang kuat. Kalian semua mundur, Xiao Yan ini. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kepala serigala suara itu tiba-tiba dipenuhi dengan keliaran. Sepertinya orang ini sering berkelahi, tetapi meremehkan musuhmu akan menjadi kelemahan terbesarmu. Xiao Yan berkata perlahan di dalam hatinya, dan kemudian matanya menjadi waspada. Tanpa partisipasi pembangkit tenaga listrik lainnya, pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Dou di bintang 8, untuk Xiao Yan, dapat mencobanya. Selain itu, Xiao Yan juga sangat menantikan sejauh mana kekuatannya telah tumbuh setelah ia muncul dari reruntuhan Jiao Yue dan berpisah dari pamannya, Raja Naga Emas. Lang Tou, orang ini diserahkan kepadamu, tidak masalah jika kita hidup atau mati. Kita harus memecahkan segel ini terlebih dahulu. Ketika Suanmu mendengar kata-kata Lang Tou, dia secara alami mengangguk, dan kemudian menghadap pintu masuk ke hantu itu, dunia di belakang 7 orang Mu Tianyuan. Arai, bersumpah untuk melindungi pintu masuk segel. Mu Tianyuan mendengus dingin, dan kemudian bersiap untuk berperang. Bunuh aku. Jangan tinggalkan apapun. Suanmu tertawa. Plop, suara Suanmu baru saja jatuh, dan tiba-tiba sebuah benda berat menabrak tepat di depannya. Apa? Suanmu tidak bisa tidak meliriknya, dan kemudian saat berikutnya, matanya menyusut dengan erat, dan ketakutan memenuhi hatinya. Sosok yang tiba-tiba muncul adalah tubuh kepala serigala. Hanya saja saat ini, tubuh kepala serigala tidak memiliki vitalitas. Kepala serigala sudah mati. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 8 lainnya, naga serigala, yang sedang beristirahat di tempat, berkata. Serigala Tu dan serigala naga memiliki persahabatan yang mendalam, dan serigala naga secara alami tahu bahwa dalam hal kekuatan, serigala Tu mungkin yang lebih baik. Mati. Pembangkit tenaga listrik lain dari keluarga kerajaan Xuanling memandang kepala serigala, yang seperti anjing mati tanpa gerakan apapun, dan wajahnya sangat berubah. Kepala serigala adalah yang terkuat di antara mereka, dan yang terkuat di tangan Xiao Yan tidak dapat mendukungnya selama beberapa putaran, jadi mereka tidak bisa tidak menyerah. Daging kecil. Pada saat ini, wajah Suanmu juga menjadi pucat, sangat jelek. Karena Suanmu mengangkat kepalanya dan melihat, masih ada 2 orang di tempat mereka bertarung dengan tegang, tetapi hanya ada sosok kurus yang menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya kekuatan Dou di bintang 8 pada tahap awal tidak sekuat yang dia bayangkan. Xiao Yan bertepuk tangan, lalu menyingkirkan penguasa kuno Yihuo Heng, dan tersenyum pada Suanmu. Kamu mencari kematian. Suanmu berteriak keras, dan kemudian angin kencang yang menakutkan di telapak tangannya menyerang Xiao Yan secara langsung. Huhuhu. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan segera mematahkan serangan Suanmu. Bagaimana mungkin?
Dan Mu Tianyuan menyaksikan Xiao Yan benar-benar memenggal kepala serigala hanya dalam beberapa napas, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul. Bagaimana mungkin kepala serigala ini mati? Pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 7, membunuh Kaisar Dou Bintang 8 pada tahap awal terlalu sesat. Duan Yu memandang Xiao Yan dengan tatapan tajam, senyum di wajahnya tidak jauh, perasaan emosi muncul. Kekuatan jiwa, api. Jika tidak mengejutkan, kepala serigala seharusnya terluka parah sampai mati oleh jiwa. Mu Tianyuan juga layak menjadi kakak laki-laki, matanya sangat ganas, dan dia menemukan sesuatu aneh dalam waktu singkat. Mata kepala serigala itu menciut kencang, jelas kaget saat dia mati. Kepala serigala ini memiliki kekuatan. Xiao Yan diam-diam bersukacita. Xiao Yan baru saja menggunakan Huang Kuan Tianwu secara langsung, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa langsung membunuh kepala serigala secara langsung. Tetapi Xiao Yan meremehkan kekuatan jiwa kesempurnaan agung surgawi Kaisar Rilamnya, dan juga melebih-lebihkan pertahanan jiwa kepala serigala. Selain alkemis, saya khawatir sangat sedikit orang yang memiliki penelitian mendalam tentang kekuatan jiwa. Selain itu, kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini tidak seperti dulu. Dengan satu pukulan kekuatan jiwa, itu langsung dekat dengan pembunuhan instan. Selain itu, kekuatan api suci digunakan untuk menghadapinya. Kepala serigala mencapai efek pembunuhan instan. Namun, ini juga karena fakta bahwa kepala serigala tidak bertahan melawan serangan jiwa Xiao Yan. Jika tidak, Xiao Yan pasti akan bertarung keras melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 8. Kali ini, dapat dikatakan bahwa ada keberuntungan besar di dalamnya. Berikan padaku. Suanmu menatap kepala serigala di sampingnya tanpa tanda vitalitas, dan segera menjadi sangat marah, tetapi lebih ketakutan. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Lanjutkan. Adapun bintang 7 Dou di penyempurnaan lainnya dan mendiang bintang 7 Dou di, ada banyak pembangkit tenaga listrik, memberikan Xiao Yan merasakan tekanan kuat yang tidak bisa dijelaskan. Boom! Pembangkit tenaga listrik menyerang secara langsung, dan kemudian menyerang Xiao Yan. Sebuah kekuatan besar energi kekuatan hidup muncul dan menghantam Xiao Yan di depan Xiao Yan tanpa jejak. Ini benar-benar menjengkelkan. Xiao Yan memandang begitu banyak pria kuat dan berkata dengan dingin. Api. Pada saat berikutnya, Xiao Yan tidak peduli, dan dengan kalimat ringan, nyala api kaki tiba-tiba muncul di sekitar pintu masuk segel dunia hantu, dan nyala api perlahan membungkus semua orang. Anak baik. Hal ini sedikit mirip dengan rasa lapangan. Ketika Mu Tianyuan melihat ini, dia secara alami tertawa. Lari. Melihat ruang yang dikelilingi oleh api suci, Suanmu tiba-tiba merasa bahwa jika dia tinggal di sini, aku khawatir dia akan benar-benar mati. Kemudian Suanmu tidak berani tinggal, dan membawa naga serigala langsung ke sekitarnya. Lari. Hehe, tuanmu melarikan diri darimu, dan itu konyol bahwa kamu masih bekerja keras untuk orang lain. Xiao Yan memandang Suanmu, yang kecepatannya melonjak, dan tidak terburu-buru mengejar, tetapi berkata kepada orang kuat yang tersisa. Sialan. Petik 2. Tidak ada gunanya ketika kita bekerja sangat keras untuk orang lain dan akhirnya kehilangan nyawa kita sendiri. Petik 2. Aku berhenti. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari keluarga kerajaan Xuanling mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, dan secara alami mengangguk diam-diam. Ayo pergi. Setelah beberapa napas, pembangkit tenaga listrik yang telah menyelesaikan Kaisar Bintang 7 Dou pergi dari sini. Xiao Yan tidak sengaja menghentikannya. Bagaimanapun juga, Xiao Yan tahu bahwa begitu banyak Kaisar Bintang 7 Dou dan mendiang Kaisar Bintang 7 Dou berada sempurna. Jika pertarungan benar-benar dimulai, saya khawatir itu hanya akan merugikan pihak saya, jadi saya hanya mengatakan ini. Saudara muda Xiao Yan, terima kasih. Dan Mu Tianyuan memperhatikan Xiao Yan dengan tenang menakut-nakuti, semua orang di keluarga kerajaan Xuanling, matanya kilatan terima kasih. Kakak laki-laki tertua sopan. Petik 2. Tapi si kecil bisa lari, tapi Suanmu harus dibunuh. Detik berikutnya, mata Xiao Yan menjadi sengit. Kakak senior, Anda di sini untuk mengatur napas, saya sudah menyiapkan formasi, saya akan datang ketika saya pergi. Xiao Yan tertawa. Orang ini adalah pria yang kejam. Dan murid kuil surgawi lainnya mendengar kata-kata itu, tetapi juga menunjukkan gelombang kekaguman pada Xiao Yan. Oke, Mu Tianyuan secara alami mengetahui keluhan keluarga kerajaan Xuanling di Paviliun Fenxiang,
jadi dia sudah membenci orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Petik 2. Kali ini, ketika saya kembali, saya harus mengirim orang yang lebih kuat dari ayah dan raja. Ketika saya menangkap anak ini, saya harus membiarkan anak ini bertahan dan tidak mati. Xuanmu, yang baru saja melarikan diri dari segel di pintu masuk ke dunia hantu, katanya dengan kesal. Pangeran ketiga, ayo cepat pergi. Aku terluka parah oleh Mu Tianyuan. Saat ini, aku sudah berada di akhir tembakan. Jika Xiao Yan mengejar, aku takut. Jejak ketakutan muncul di wajah naga serigala. Jelas, menghadapi kematian, dia masih sangat takut. Xuanmu mendengar kata-kata itu, kecepatannya melonjak, dan dia pergi dari sini dengan kepala serigala. Apa? Tepat ketika sosok Xuanmu baru saja bangkit, sosok api perlahan menghalangi jalan mereka berdua. Raja Neraka meminta nyawanya. Sosok api itu membelakangi kedua Xuanmu, tetapi hanya mengatakan sesuatu dengan ringan. Xiao Yan, Xuanmu juga menemukan identitas sosok api untuk pertama kalinya. Itu benar, kamu akan diberi hadiah untuk pengalaman kematian. Sosok api itu perlahan berbalik, dan kemudian tersenyum pada Xuanmu dari sudut mulutnya, dengan aura berbahaya di senyumnya. Lari, Langlong tahu bahwa dia sudah sia-sia saat ini. Selain itu, kekuatan Xuanmu hanya pada tahap awal Dou di bintang 6, saya khawatir dia tidak akan berdaya di depan Xiao Yan. Xiao Yan melihat keduanya melarikan diri dengan cepat, tetapi tidak mengejar mereka, tetapi perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan api suci di tubuhnya. Setelah beberapa saat, serangan yang mempesona sedang terjadi. Jari di langit, panggil langit. Suara Xiao Yan seperti kematian, bergema di telinga Xuanmu dan yang lainnya. Boom! Begitu suara Xiao Yan jatuh, jari menyilaukan berukuran hampir 100 kaki tiba-tiba muncul di ujung jarinya, dan kemudian memotong ruang dan memukul Xuanmu dengan kejam. Plop! Xuanmu menerima pukulan berat ini, dan seteguk darah dimuntahkan langsung, dan kemudian terbang di tubuh udara, jatuh tiba-tiba, dan vitalitas dengan cepat hilang di bawah kekuatan jari langit. 3 Pangeran! Teriak serigala naga sambil dengan paksa menopang rasa sakit parah yang datang dari tubuhnya. Tapi tidak peduli bagaimana naga serigala mengaum, Xuanmu masih tidak bergerak sama sekali, seperti benda mati yang kehilangan semua auranya. Ini juga hal yang tidak berdaya. Bagaimanapun, serangan Xiao Yan bukanlah lelucon. Kekuatan Kaisar Dou bintang 7 pada tahap awal menggunakan api suci untuk mendorong serangan. Saat menyerang Kaisar Dou bintang 6 yang memiliki tidak ada pertahanan di tahap awal, dia dapat dengan mudah mencapai pembunuhan instan. Mati. Xiao Yan menatap Xuanmu yang jatuh dengan cepat. Secara alami, dia tahu bahwa orang ini hampir mati di bawah serangannya sendiri, tetapi Xiao Yan jelas adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa meninggalkannya. Penguasa Henggu tiba-tiba terangkat, dan penguasa besar muncul secara langsung, dan dengan pukulan lain, kayu misterius benar-benar mati. Xiao Yan, kamu membunuh pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling sekarang, kamu tidak akan mati. Langlong menyaksikan Xuanmu begitu mudah dibunuh oleh Xiao Yan, dan tubuhnya sangat ketakutan. Hehe, jangan khawatir, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan berurusan dengan Xuanmu, dan dia menyerang naga serigala dengan serangan. Kalau begitu mari kita mati bersama. Dan naga serigala menyaksikan Xiao Yan menyerangnya, senyum muncul di wajahnya, dan kemudian dia meledak. Dia tahu bahwa Xiao Yan ini jelas bukan murid sekte biasa, dan dia mungkin lebih kejam dari dirinya sendiri. Boom! Kekuatan api yang mempesona membentuk badai yang indah di atas hutan pegunungan ini. Serangan yang sangat menakutkan, serangan ini, aku takut naga serigala meledakkan dirinya sendiri. Disegel di pintu masuk dunia hantu, Mu Tianyuan tidak bisa tidak berkata melihat badai energi yang indah. Sepertinya kali ini kita semua meremehkan orang ini. Kuharap kompetisi sekte kali ini akan membuat kita bersinar. Duan Yu juga senang. Berbicara tentang kompetisi sekte, itu harus segera dimulai. Tidak, kita harus segera kembali. Mu Tianyuan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata. Setelah berbicara, semua orang pulih dari cedera mereka, menunggu Xiao Yan kembali. Pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 8 benar-benar menakutkan. Xiao Yan muncul di tempat lain, membawa kayu hitam mati di tangannya, dan berkata perlahan. Penghancuran diri naga serigala barusan, jika Xiao Yan tidak berlari cepat, dia mungkin telah menyebabkan banyak kerusakan pada dirinya sendiri.
Pangeran ketiga yang bermartabat, aku bahkan tidak memiliki cincin, jadi ikatlah. Xiao Yan mencari Suanmu, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang berharga. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan sisa gambar? Xiao Yan ingat apa yang baru saja dikatakan Suanmu, dan segera membuka mulutnya. Jika Suanmu tidak hanya mengungkapkan berita tentang peta yang tersisa, saya khawatir Xiao Yan tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, peta sisa ini sangat berharga dan tidak dapat jatuh ke tangan orang lain. Jerawat. Xiao Yan membalikkan tubuh Suanmu dengan keras, dan setelah beberapa saat, dia menemukan gambar sisa yang misterius. Gambar yang tersisa tampaknya sangat compang camping, dan tidak ada jejak keanehan, tetapi Xiao Yan mengingatnya dengan jelas, dan pamannya, Raja Naga Emas, memujinya, jadi itu jelas bukan hal yang biasa. Lupakan saja, mari kita bicarakan itu ketika kita kembali. Jika gerakan besar seperti itu mengganggu pembangkit tenaga listrik di sebelahnya, itu akan sulit untuk ditangani. Xiao Yan menyingkirkan sisa-sisa gambar, dan kemudian segumpal kaki suci api muncul, langsung menghadap pembakaran dengan tubuh kayu misterius. Potong rumput tanpa menghilangkan akarnya, tetapi angin musim semi bertiup dan tumbuh lagi. Tepat ketika kekuatan api suci Xiao Yan melilit tubuh Suanmu dan hampir terbakar, aura hantu tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Benar saja, ada banyak kolusi dengan dunia hantu. Petik 2. Tapi hantu ini, tapi itu tidak berguna bagiku. Petik 2. Hilang sepenuhnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan api suci muncul, dan kemudian tubuh kayu misterius itu perlahan berubah menjadi abu, tidak meninggalkan jejak. Retak. Raja Xuanling baru saja datang ke ruang rahasia di mana kartu jiwa diabadikan, dan tiba-tiba Suanmu, termasuk kartu jiwa dari 3 pembangkit tenaga listrik, serigala kepala serigala naga, hancur. Hua Rongzi, ada apa? Aku butuh penjelasan. Raja Xuanling meraung langsung pada orang yang menjaga kartu jiwa, tetapi pada saat ini Raja Xuanling dipenuhi dengan aura berdarah, yang sangat aneh. Rajaku, ini mungkin menjadi masalah pada tautan tertentu. Aku, orang tua yang dikenal sebagai Hua Rongzi merasa pahit di hatinya. Sebelum kartu jiwa Ki Haoran rusak, hidupnya dalam bahaya, dan sekarang pangeran ketiga yang paling disukai seperti ini, saya khawatir. Rajaku, yang ketiga pangeran dan kepala serigala dan naga serigala pergi ke pintu masuk segel dunia hantu di hutan kematian, dan 2 kaisar pertempuran bintang 8 mengawal mereka, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Saya khawatir ada yang salah dengan kartu jiwa ini. Wenzi juga berpura-pura tidak jelas dan berkata, saya harap tidak ada yang terjadi, jika dia memiliki sesuatu. Petik 2. Raja Xuanling melirik Hua Rongzi dengan kejam, mendengus dingin, dan menghilang di sini. Kartu jiwa rusak, saya takut jatuh. Bukankah IQ Raja Xuanling ini tidak online? Hua Rongzi memandang Raja Xuanling dan Wenzi yang pergi, tidak tahu mengapa, tetapi Wenzi akan bersyafaat untuknya seperti ini, yang tidak diharapkan Hua Rongzi. Oh, jangan khawatir, keluarga kerajaan Xuanling telah masuk, panik baru-baru ini, saya khawatir saya harus keluar. Hindari pusat perhatian. Setelah Hua Rongzi selesai berbicara, dia berkata langsung kepada seseorang dengan percaya diri, tampaknya berencana untuk pergi. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Dan pada segel di pintu masuk ke alam hantu hutan kematian, Xiao Yan kembali ke sini dan bertanya setelah melihat bahwa luka dari 7 orang di istana surgawi telah pulih. Kami baik-baik saja. Ngomong-ngomong, saudara junior, apakah kamu tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte? Mengapa kamu di sini? Mu Tianyuan bertanya. Saya mengirim seorang teman yang kebetulan lewat di sini. Berbicara tentang kompetisi sekte, saya hanya perlu menggunakan susunan teleportasi di sini untuk kembali. Hehe, saya tidak tahu apakah sudah terlambat. Xiao Yan menyeringai. Tapi sekarang tidak ada yang berani meremehkan saudara junior ini. Pembangkit tenaga listrik tahap awal Kaisar Dou Bintang 8 yang perkasa semuanya baru saja jatuh ke tangan mereka, meskipun memiliki banyak elemen keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan. Hitung waktunya, seharusnya sudah terlambat. Ayo pergi, kata Mu Tianyuan, dan kemudian membawa semua orang bersiap untuk pergi dari sini. Bagaimana jika kita meninggalkan segel ini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Segel ini telah dilonggarkan sekarang, saya khawatir hanya setelah kita kembali, biarkan para tetua sekte datang, kata Duan Yu. Lagi pula,
Saat ini, semua orang kehabisan lampu, jadi mereka hanya bisa kembali dengan cara yang sama. Kalau begitu ayo pergi. Menggunakan susunan teleportasi, kamu dapat kembali ke pavilion dalam beberapa jam. Mu Tianyuan tersenyum, jelas cukup puas dengan Xiao Yan, adik laki-lakinya. Dengan dia, kompetisi sekte ini mungkin akan sangat meriah. Semua orang saling mendukung dan perlahan-lahan bergerak menuju susunan teleportasi di tempat lain, dan kompetisi sekte masih 3 hari sebelum secara resmi dimulai. Hahaha, Xiao Yan, kamu tidak bisa memikirkannya, semua tindakanmu telah dilihat olehku. Ketika saya memberitahu raja saya, tidak ada dari Anda yang akan selamat. Xiao Yan dan rombongannya menghilang begitu saja, dan tiba-tiba di tanah, sesosok keluarga kerajaan Xuanling perlahan naik. Napasnya sangat lemah, tetapi masih ada napas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.